akhirnya terbongkar. Bukan orang asing, bukan kurir, tapi justru tetangga sendiri. Dan yang paling mengejutkan, yang membocorkan semuanya adalah anaknya sendiri. Kasus ini bikin satu komplek geger dan sekarang viral di seluruh Indonesia. Karena di balik sikap ramah sehari-hari, ternyata tersimpan rahasia yang selama ini tak pernah disangka. Di tengah kehidupan bertetangga yang seharusnya saling menjaga, sebuah kejadian pahit dialami oleh seorang ibu bernama Syifa. Rumah yang selama ini dianggap tempat paling aman, justru jadi titik awal hilangnya rasa percaya. Bukan karena orang luar masuk, tapi karena seseorang yang tinggal hanya beberapa langkah dari pintunya, diam-diam mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Semua bermula pada 16 Maret 2002 Syifa menunggu paket yang ia pesan secara online, sebuah gendongan bayi. Notifikasi menunjukkan paket sudah sampai sekitar pukul 5 sore. Tapi saat ia pulang, teras rumahnya kosong. Awalnya, ia tidak langsung menuduh siapapun. Ia bahkan mendatangi pihak ekspedisi, memastikan apakah ada kesalahan pengiriman. Kurir yang mengantar pun sampai menawarkan ganti rugi penuh. Sebuah tanggung jawab besar untuk sesuatu yang ternyata bukan kesalahan mereka. Namun, ada satu hal yang terasa janggal. Alih-alih langsung menuduh, Syifa memilih diam. Ia sengaja tidak menyebutkan barang apa yang hilang. Dan disitulah semuanya mulai terbuka. Salah satu tetangganya, Amalia, justru terlihat terlalu penasaran. Berkali-kali ia bertanya, "Emang paket apa yang hilang?" Sekilas terdengar biasa, tapi bagi banyak orang, pertanyaan itu terasa seperti sedang mengukur situasi. Dan momen paling mengejutkan pun terjadi. Bukan CCTV, bukan saksi dewasa, tapi justru anak kecil. Anak Amalia yang masih duduk di bangku SD, tanpa beban, tanpa rekayasa, mengungkapkan fakta yang sulit dibantah, bahwa paket itu memang diambil oleh ibunya sendiri. Seketika, semua kepingan mulai tersusun. Pak, enggak. Oh, udah di Shopee. Harganya berapa itu? Nggak tahu. Iya, aku nggak tahu harganya. Buat Ilham. Tapinya nggak bisa netek. Terus iya mau netek. Itu mama beli kapan? Udah seminggu, minggu. Kemarin. Udah lama Hari belum? Kamis. Hari Kamis kemarin. Abis Lebaran apa sebelum Lebaran? Sebelum Lebaran. Oh, sebelum Lebaran. Iya bener ya. Kalau gendongan itu biasanya mama suka pakai di motor gak? Suka pakai di motor. Tapi kalau di sini jarang ya? Jarang. Itu kalau naruh gendongannya di mana, di kamar apa di ruang tamu? Kamar. Di kamar ya? lemari. Oh, di lemari, dimasukin lemari. Masih ada boxnya? Oh, masih ada boxnya. Terdesak oleh kenyataan, Amalia akhirnya mengembalikan paket tersebut. Namun dengan alasan yang terdengar klasik, diamankan. Padahal, paket sudah dibuka dan tidak langsung dikembalikan sejak awal. Lihat nih, paket gua diambil sama tetangga dan udah dikasih tote bag, udah dibuka, yang padahal ini harus buat kado. Ini buat kado. Dicuri, udah kebuka, udah dipakai. Ngakunya diamanin. Dari siapa? Tahu dari siapa? Iya, Dia ngomong gimana? iya jujur sama aku. Sekarang pertama gini, Mbak Amel tahu paket aku di sini kan? Iya, tadinya kan aku mau kasih. Udah dikasih, tapi kenapa dibuka? Hah? Itu kan aku gunain. Nggak digunain tapi dipakai, nggak bisa nenen kan? Nggak bisa dia nenin kan? Gunain. Aku selama ini tuh nahan loh. Aku selama ini percaya loh Mbak Amel mau Ya kan masuk tadi rumah aku nanya. Enggak, poin aku Mbak Amel lihat kan paket aku di sini. Iya. Tapi kenapa dibawa pulang dan dibuka? Ya emang nggak digunain kan? Paket itu Oh, juga. paket aku digunain loh buat kado. Ini Aku paketnya beli dia, paket. katanya dia. Sekarang gini, kalau ini paketnya punya Mbak Amel, ini harganya berapa aku nanya? Ya aku nggak tahu kan aku nggak gunain. Ya kenapa ada di rumah? Kenapa diambil? Mau aku viralin? TikTok aku gede loh, Lurus. Instagram aku gede loh, aku viralin. Hah? Mukanya Mbak Amel? Mau nggak dapet kerjaan? Ya udah. Ngomong Kalau mau- apa ngomong? Iya, Ya, ngomong terus. Iya. Iya. saya udah percaya bang sama Iya, dia bang. Ya, Iya. Dia main ke rumah saya percaya sama besok dia. lu seperti ini lagi. Dengan gua. Ya, gua nggak suka.
Iya. Oke. Iya. Ini yang gue denger lain jadi lain. Iya. Benar nggak? Iya. Gue baru pulang. Iya. Lu urus ya. Iya, kurus. Ini nggak ada Iya. sangkut paut sama gua. Iya, nggak ada. Udah, sini aku yang ngurus. Udah sana. Udah sana. Oke, gini lu namanya bikin nama gua sih. Iya, udah sana. Urus dengan baik. Iya. Ya, tenang, Urus. tenang bang. Ceritain kronologinya gimana Mbak Amel ngambil. Di sini saya datang kurirnya nggak ada orang. Nah, saya lihat yang lain kagak ada juga. Daripada diambil. Oke, Ya, Oke. saya mau ngomong. oke. Tapi Anda pergi dulu. Oke. Saya nggak ngasih tahu apa-apa dulu. Saya simpan. Ini dengan siapa pun jangan mana ya orangnya. Ya udah saya taruh dulu. Terus saya bilang ke suami saya ambil. Udah. Terus sedikit saya simpan, nggak saya kemana-manain. Ya karena kan Dan kalau saya dipakai, saya ngeliat Emang saya nggak mau pakai. Itu punya orang. orang normal ngeliat ada paket di Iya, sini, saya ngeliat tahu. penerimanya. Iya, ya. Dengerin dulu, Iya. dengerin dulu, Saya dengerin mau dulu, ada dengerin yang dulu, sampai sama suami dengerin saya. dulu. Penerimanya Syifa Octavia, Mbak Amel kenal saya, Iya, rumah saya di tahu. sini. Saya- Kenapa saya diambil? tahu lagi nggak? Kenapa diambil? Udah. Saya di situ. Butuh Saya gendongan, saya punya gendongan ada 2. Saya Saya mau mau. kasih mau, bisa. Nggak Mau saya beliin bisa. Enggak. Kalau butuh gendongan nggak harus kayak gitu Mbak Amel. Enggak. Nggak harus maling, Udah. itu namanya maling. Ya sudah. Saya kan udah sini udah ngaku. Kok situ marah-marah? Ya saya Ya udah. Saya sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Kenapa jadi ngotot? Terus barangnya mau diambil? Ini kan karena ditagih Mbak Mel, kalau kagak ditagih Iya, gimana? saya udah ngomong. Tapi kenapa Saya harus udah ngomong. dipakai? Kenapa harus dipakai? Nggak Itu dipakai. bukan milik kamu dibuka, ya. dibuka. Kenapa harus Kalau- dibuka, kalau mau ngamanin dipakai? paket ya, Kalau emang ngamanin penerimanya aja. namanya bukan Amelia, kenapa harus diterima dan diambil, dibuka? Pokoknya kalau Mbak Mel niatnya ngamanin ya saya udah pulang ya dibalikin, harus udah kenapa nggak dibalikin? Dia masih muter-muter. Sini lagi Kapan udah berapa hari? Ya udah saya nggak mau kesini. kita ketemu tiap hari Ya, kenapa anjir. dibuka paketnya itu? Dia masih nggak mau apa ya, masih ngeles anjir. Iya. Ya udah. Gua terus apa maafin, lagi? gua maafin kalau lu tuh nggak ngeles. Ya udah oke. Fine. Saya minta maaf. Udah. Mbak. Mau terima apa enggak? Bukan masalah gini Mbak. Saya kalau mau jahat mau saya laporin Mbak. Lu ngelesnya Terus apa lagi? nggak ada orang di sini. Ya lu ketemu gua tiap hari. Nggak tahu deh ini masih di sini besok apa kagak. Mau. Ya nggak apa-apa kalau mau laporin. Saya lepasang badan. Ya udah saya laporin. Udah laporannya besok. Oke, udah kita masuk sini kan? Pak Wawan dah. Oke. Ya udah resiko Demi Mbak. keamanan. Iya resiko Mbak. Karena dari Mbak yang jelasin bukan ngamanin ini mah udah berapa hari niat ngambil jatuhnya. Seminggu loh Di ini. situ kok saya nggak Seminggu ngambil? loh. Dari kemarin saya ketemu kagak ada basi-basi nih sih Pak paketnya nih udah ada gitu. Ini udah berapa hari? Ya udah oke, saya salah. Oke. Oke. Saya salah. Saya minta maaf. Oke, saya terima maafnya. Nah, ini clear, nggak alasan bolak-balik kayak tadi. Iya, Clear. Udah. Oke, silakan pulang. Lebih mengejutkan lagi, ini bukan kejadian pertama. Beberapa kurir disebut sudah mengenal nama pelaku, bahkan sampai masuk daftar bermasalah. Mulai dari pesanan yang tidak diselesaikan, sampai pola perilaku yang membuat banyak pihak dirugikan. Aku udah percaya loh sama Mbak Amel, walaupun Mbak Amel udah disebar seluruh warga sini kalau Mbak Amel itu maling. Aku percaya, aku nggak bakal ngehianatin Mbak Amel, tapi kenapa Mbak Amel ngehianatin aku? Hah? Kenapa Mbak Amel ngehianatin aku? Aku udah jujur, aku udah percaya, udah legowo masuk sana kemari. Kenapa paket aku ini buat orang loh? Ini kata siapa? Kamu ngomong gitu ke sini malu. Kata siapa? Enggak, Bukan kata siapa-siapa, semua Siapa? warung aja warung tuh tahu. warung siapa? Enggak warung siapa? Aku samperin sama suamiku kalau Ya begini. samperin aja kalau ada fotonya. Siapa? Fotonya ada aja. Fotonya lihat coba. Foto di Di warungnya. warung ada. Foto di warungnya. Dia tadi di warung depan Bukan Mbak Amel, dia sebentar di warung. Ada di warung Alhuda, di warung sayur. Gak Coba sadar. Warung saya mah. Gak sadar. lihat. Depan Stop. Alhuda ada, coba aja Gak lihat. sadar mukanya sama Mbak Amel tuh udah tersebar di mana-mana. Ada. sama dia emang gue sama siapa lagi? Sama gue juga lah Ya itu. kan tadi kan udah. Iya. Semuanya juga. Semuanya udah jadi Ketuduh, maksudnya bukan ketuduh ya. tuduh karena kan semuanya. paketnya Sipa nanyain ke gua mulu, terus Bang Riko nanyain ke gua mulu. Soalnya kan kayak Bang kemarin kan yang paket itu kan kayak emang gue yang nerima, tapi gue udah kasih ke Sipa. Nah terus jadi pada dua-duanya pada nanya ke gua nih, ya gue juga ngerasa dirugiin lah. Kenapa? Padahal gue nggak tahu paket. Abangnya juga kena poin gak sih? Gue kena poin juga di situ. Saya minta maaf. Salah itu. sebelumnya. Oke,
WU lalu yang aneh-aneh tuh, ih sumpah dah. Kalau bisa mah bertetangga yang enak-enak aja lah, nggak usah macam-macam. Jadi mau panjang di sini, juga sama-sama mau panjang di sini, nggak usah diulang macam-macam. Saya juga nggak enak bang, maksudnya jadi sama kurir yang lain takutnya dikiranya ribet lah nih orang apa kayak gimana. Iya. Iya. Nah, ya kan? Itu mah udah tuh urusan lu dah, lu mau kayak gimana tuh urusan lu. Pokoknya lu kelarin nih mah mau orang-orang sini aja intinya udah. Jadi kan jadinya tuh imbasnya ke semua juga, ke rumah tangga lu juga, ke orang-orang sini juga. Orang-orang lain udah mikir jelek deh udah kalau pada jadinya udah gini mah. Ya kan? Masalahnya kurir itu ngantar udah sesuai alamat. Nggak mungkin dong ngeles dari situ. Jadi, bukan urusan lu. Kasus ini bukan sekadar soal paket yang hilang. Ini tentang kepercayaan yang rusak dari jarak paling dekat, tentang bagaimana seseorang bisa terlihat baik di depan, tapi menyimpan hal berbeda di belakang. Dan satu hal yang paling menyentuh, kebenaran justru datang dari kejujuran seorang anak kecil. Dari kejadian ini, kita diingatkan bahwa ancaman tidak selalu datang dari luar. Kadang justru ada di sekitar kita, dekat, terlihat biasa, tapi menyimpan cerita yang tak terduga.